Oke, Hello people, selamat datang di pembahasan kali ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang lagi marak ya teman-teman. Hyperliquid diserang, Uniswap diserang, next siapa ya? Di sini konsep penyerangan ini adalah sandwich attack ya teman-teman. Jadi serangan sandwich di kripto itu semakin marak. Jadi baru-baru ini tuh ada seorang trader teman-teman kehilangan $215.000 ya dalam sekejap di Uniswap Volume 3. Sementara di Hyperliquid itu juga kena eksploitasi 2 kali ya teman-teman ya. Yang pertama Hyperliquid itu rugi $4 juta ya teman-teman ya. Terus tuh yang kedua eksploitasi lagi leverage. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerja sandwich attack serangan ini dan gimana cara menghindarinya teman-teman? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi di pembahasan kali ini kita harus mengerti dulu tentang apa itu sandwich attack. Jadi sandwich attack adalah serangan di mana bot MIF ya, atau enggak maximum extractable value, yaitu adalah sebuah bot otomatis yang beroperasi di blockchain untuk mengekstrak keuntungan maksimal dari transaksi yang masuk dalam mempool. Nanti kita bahas apa itu mempool. Mempool itu antrian transaksi sebelum masuk ke blockchain ya, atau enggak ke miner. Jadi si bot ini akan menjepit transaksi dari korban untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga yang terjadi. Nah, kita deep dive dulu tentang bot MIF ini karena ini adalah pelakunya. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja bot MIF ini? Jadi bot MIF ini adalah seperti sniping tool teman-teman ya. Jadi si bot MIF ini cara kerjanya itu yang pertama memonitor mempool ya. Jadi dia stay on mempool. Kerjaannya itu dia perintahnya botnya ini liatin mempool ya teman-teman. Teman-teman yang belum tahu, mempool itu adalah memory pool ya, adalah tempat penyimpanan sementara untuk transaksi yang belum dikonfirmasi di blockchain. Jadi setiap transaksi yang dikirim ke jaringan blockchain ya, di DeFi, di DEX teman-teman, itu pertama-tama masuk ke mempool dulu. Terus tuh sebelum diproses oleh miner atau enggak validator node-node, itu dimasukkan baru ke dalam blok yang baru yang akan tercipta teman-teman ya. Jadi analoginya bayangkan aja mempool itu seperti antrian transaksi di jaringan blockchain. Transaksi yang masuk itu harus menunggu teman-teman ya untuk diproses dan dikonfirmasi oleh miner pada blockchain yang misalnya proof of work yang dikerjakan oleh node. Terus tuh ada juga proof of stake teman-teman yang dikerjakan oleh stake yang ada di sana validatornya ya. Jadi si bot MIF ini memantau transaksi yang berpotensi untuk menguntungkan. Contohnya misalnya transaksi dengan uang yang besar gitu ya dalam satu transaksi gitu. Nah itu berpotensi ada kesalahan kecil yang terjadi di sana. Nah kesalahan itu yang akan dimanfaatkan oleh bot MIF ini. Terus yang kedua, si bot MIF ini setelah melihat transaksi yang mencurigakan, bukan mencurigakan sih sebenarnya, transaksi yang ada potensi bisa dimanipulasi di mempool. Si bot MIF ini menyisipkan atau mengatur urutan transaksi. Jadi cara kerja si bot MIF ini ada 3 contohnya. Yang pertama ada front running. Jadi si front running itu menyela antrian teman-teman. Jadi menyela antrian dari si korban ini. Menyela antrian transaksinya. Terus tuh ada sandwich attack. Sini yang terjadi ya. Itu mengapit transaksi, menyela terus tuh tiba-tiba menjual dari sebelum korban ya teman-teman ya. Terus tuh ada juga back running, yaitu back running adalah setelah transaksi besar untuk mengambil keuntungan. Misalnya ada transaksi besar yang terjadi, nah saya harus satu langkah di depan atau enggak di belakang transaksi besar ini teman-teman ya. Pasti transaksi besar itu akan menciptakan volatilitas yang tinggi ya teman-teman ya di dunia kripto ya. Pasti itu akan menciptakan sebuah peluang. Terus tuh yang ketiga, si bot MIF ini tuh menggunakan gas fee yang tinggi untuk menang dalam menyela transaksi gitu teman-teman. Jadi bot MIF ini didahulukan karena apa? Karena dia membayar gas fee yang lebih tinggi daripada korban tanpa pengetahuan dari korban teman-teman ya. Jadi si bot MIF ini seringkali bersaing dengan bot lain dengan menawarkan gas fee lebih tinggi agar transaksi mereka itu diprioritaskan oleh miner ya atau enggak validator ya. Terus tuh transaksi
penyela antrian menggunakan gas fee yang lebih tinggi ini tuh biasa di DEX itu disebut PGA atau enggak Priority Gas Action ya, yang dimana bot MIF itu bersaing untuk mendapatkan posisi yang terbaik di dalam blok baru yang akan diciptakan, teman-teman ya. Jadi pada sandwich attack ini sederhananya itu yang terjadi sebenarnya, yang pertama pengguna bot MIF ini atau kita sebut attacker ya teman-teman ya, mereka tuh membeli dahulu ya, buy low. Jadi si penyerang attacker itu membeli sejumlah token dengan harga rendah. Karena adanya pembelian ini, demand dari token itu pasti berubah kan teman-teman. Liquidity pool nih misalnya, ada sejumlah USDT. Nah USDT-nya diambil, pasti harganya lebih berubah kan, pasti lebih mahal kan, karena USDT-nya berkurang di dalam poolnya teman-teman. Nah terus tuh karena adanya pembelian ini, harga token mulai naik sedikit. Nah, si korban ini biasa membeli setelah si bot MIF ini beraksi tanpa sepengetahuan dia. Terus tuh tanpa pengaturan slippage yang kurang bijak ya teman-teman. Jadi seorang korban itu bisa tanpa sadar membeli token setelah bot MIF ini. Terus tuh pembelian ini mendorong harga token naik lebih tinggi karena mekanisme dari AMM ya, pasar. Teman-teman bisa cek video yang ada di atas ini, video membahas tentang DEX. Terus tuh si attacker ini, dia tuh menjual tokennya, back running. Menjual setelah sebenarnya si korban ini membeli token yang dibeli oleh bot MIF ini teman-teman sebenarnya. Jadi dia mengambil liquidity yang ada di pool, terus tuh menjual kembali ke korban gitu teman-teman. Ngerti kan sampai sini? Jadi setelah harga naik akibat pembelian oleh pengguna, si attacker ini menjual tokennya di harga yang lebih tinggi. Jadi si attacker mendapat profit dari selisih yang terjadi ya teman-teman ya. Seperti ini gambarannya, misalnya jika di grafikkan ya teman-teman. Dijepit, ini adalah korban, ini adalah bot MIF-nya. Beli di harga rendah. Terus tuh si user beli. Nah di sini baru si seller si attacker ini menjual teman-teman. Nah kasus baru-baru ini yang terjadi ini di bulan Maret nih teman-teman. Ada 3 kasus sebenarnya yang saya akan bahas di sini ya. Yang pertama itu terjadi ini sebenarnya bot MIF ini atau enggak sandwich attack ini biasa emang terjadi di DEX ya teman-teman, atau enggak di DeFi biasanya, karena gampang dieksploitasi gitu. Bukan berarti DeFi dan DEX itu nggak aman, enggak ya teman-teman. Ini cuman sekedar memanfaatkan transaksi besar yang ada gitu, memanfaatkan kesalahan kecil. Makanya kita kalau transaksi di DeFi dan di DEX itu harus memang betul-betul tahu ya, mengerti lebih dalam tentang apa hal-hal yang kritikal yang harus kita perhatikan ya, agar kita tidak terjadi kerugian seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di Uniswap Volume 3 ini ada seorang trader nih teman-teman yang ingin menukar stablecoinnya senilai $220 di sini ya, $220, atau enggak kalau dirupiahin itu dia 3,6 miliar ya USDC. Nah, dia punya USDC nih 3,6 miliar. Dia mau swap ke USDT, teman-teman. Nah, setelah dia swap, dia itu cuma dapat $87 juta, teman-teman. Jadi, apa yang terjadi di sini? Kok dia bisa cuma dapat $5.000 padahal dia 220 US. Kalau kita misalnya logikakan, USDC dan USDT itu sebenarnya nilainya 1:1 kan teman-teman. Jadi setidaknya dia dapat 220 ya teman-teman ya, USDT. Kenapa di sini cuma dapat 5.000 teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, si korban itu kehilangan 98% dari nilai aset yang dia punya sebenarnya hanya dalam satu transaksi. Nah, ini adalah sasaran empuk dari bot MIF teman-teman ya. Satu transaksi besar yang dilakukan secara langsung gitu teman-teman ya. Jadi si bot MIF ini itu menguras liquidity dari kolam ya. Seperti yang tadi kita bahas, itu bagaimana sih cara kerja bot MIF. Jadi bot MIF itu menguras liquidity yang ada di pool, karena di sini Uniswap ya. Dia konsepnya kan AMM ya teman-teman ya, auto market maker. Bisa teman-teman nonton di video sebelumnya ya, di DEX. Cara kerja DEX ya. Jadi di sini USDT yang ada di kolam diambil teman-teman. Otomatis harga naik.
Nah, pada saat harga naik, si korban baru akan melakukan transaksi tanpa sadar karena dia nggak memakai slippage tolerance. Nah, itu ada di pembahasan DEX juga video sebelumnya. Slippage tolerance-nya itu nggak di setting gitu teman-teman ya. Mungkin beberapa persen gitu, mungkin fleksibel. Nah, saat harga USDT naik, itu langsung dieksekusi ya oleh algoritmanya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena korbannya slippage-nya nggak diatur ya teman-teman. Kita simpulkan ulang. Jadi si Botmave ini melihat kesempatan ini, wah ada sasaran empuk nih. Transaksi tinggi dalam satu transaksi besar ya maksudnya value-nya, uangnya yang ditransaksi dalam hanya satu transaksi di sini. Terus tuh slippage-nya itu nggak di setting gitu. Berapa toleransinya? Nah, ini dilihat oleh si Botmave. Oh, ini sasaran empuk nih. Langsung dijepit ya, langsung di sandwich. Makanya namanya sandwich attack ya, teman-teman. Jadi si attacker itu melihat ada transaksi. Nah, didahuluin sama Botmave. Terus tuh setelah korban melakukan transaksi, nah si Botmave ini menjual kembali USDC yang diambil, teman-teman. Makanya disebut sandwich attack karena dijepit di sini, teman-teman ya. Terus tuh masih di DEX ya. Ini salah satu DEX yang lumayan terkenal ya, Hyperliquid. Yang mana di sini Hyperliquid itu sebenarnya bukan hack ya, bukan bug, bukan apa. Ini pure smart move ya dari seseorang ini. Saya nggak tahu siapa seseorangnya ini. Jadi dia tuh memanfaatkan leverage, teman-teman, dan memanfaatkan juga borrowing ya, teman-teman ya. Jadi di DEX itu kan bisa borrowing ya, apalagi nggak di DeFi ya. Jadi di Hyperliquid baru-baru ini ada seorang trader memanfaatkan leverage yang tinggi untuk membuka posisi long ya di ETH senilai 270 juta dolar dengan modal hanya 10 juta. Kenapa eksploitasi leverage ini bisa terjadi, teman-teman? Jadi trader itu tidak bisa keluar tanpa menggerakkan harga pasarnya sendiri. Trader juga menarik modalnya, menyebabkan Hyperliquid mengalami kerugian 4 juta dolar, yang dimana di sini saat trader keluar, nah itu landingnya masih ada kan, yang di landing oleh si trader ini kita sebut Bambang deh. Si Bambang keluar nih, habis landing, padahal dia landingnya digunakan untuk long ETH ya, teman-teman. Nah di sini longnya 50x di sini, teman-teman. Langsung dia menarik modal semuanya, menyebabkan si Hyperliquid ini yang harus menggantikan posisi long yang dilakukan oleh Bambang ini. Jadi di sini Hyperliquid rugi ya, likuiditasnya 4 juta dolar, teman-teman. Dan akhirnya si Hyperliquid ini menurunkan leverage Bitcoin jadi 40x yang awalnya 50. Dan ETH itu 25x untuk mencegah kejadian yang serupa. Nah, kasus yang ketiga masih di DEX yang sama, Hyperliquid, teman-teman. Jadi di sini tuh terjadi lagi eksploitasi leverage yang dilakukan untuk mencuci uang curian, uang haram, yang kalau kita lihat sebenarnya di sini sangat sah ya dan sangat legal untuk dilakukan, teman-teman. Jadi yang pertama ini kita sebut Bambang juga ya, teman-teman ya. Cuman Bambang lainnya. Ini Bambang HD. Bambang Hudioyono namanya ya, kita sebut Bambang. Jadi si Bambang ini tuh deposit dana curiannya ke Hyperliquid sebanyak 5 juta dolar ya, teman-teman. Nah, dana ini digunakan sebagai margin ya, margin untuk melakukan kegiatan feature ya, kalau misalnya dicek. Jadi dia 5 juta dolar itu dibagi 2,5 juta itu dia long ETH dengan leverage 50x. Di sini dia short, teman-teman ya. Short ETH 50x. Nah, 2,5 jutanya itu dibiarin ya, teman-teman di sini. Nah, setelah dia di sini melakukan short 2,5 juta ETH di DEX Hyperliquid ini sebanyak 50x ya leverage-nya. Nah, dia melakukan hedging, teman-teman.
Jadi teman-teman yang nggak tahu hedging itu seperti nilai lindung ya teman-teman ya, untuk melakukan shorting dan long di saat yang bersamaan gitu teman-teman. Jadi di exchange lain rumornya itu mereka melakukannya di Binance teman-teman. Jadi si Bambang ini dengan uang bersihnya ya, uang halal nih teman-teman, uang halal di Binance ini dia buka long ETH ya, dengan banyak yang sama 2,5 juta dolar ya, 2,5 juta dolar dengan leverage yang lebih tinggi lagi 100x teman-teman pada aset yang sama di sini ya. Nah, dia melakukan hedging. Nah, disinilah manipulasi pasar terjadi. Jika harga aset turun sebesar 2%, maka posisi short di Hyperliquid itu terlikuidasi ya. Otomatis uangnya hilang gitu, nggak ada jejak. Nah, di sini dia tujuannya untuk mencuci uangnya kan teman-teman. Nah, yang dimana kalau kita tahu di DEX dan di DeFi itu semuanya telanjang teman-teman. Jadi semuanya terlihat, uang kalian transfer kemanapun itu terlihat. Sama dengan si Lazarus ya yang nggak bisa nge-hack Bybit, itu mereka pindahin uangnya kemana, di swap uangnya ke Bitcoin kah, ke koin apapun, itu pasti kelihatan teman-teman. Kita tahu kan teman, kalau teman-teman punya otak untuk cari gitu ya. Semua telanjang di sini. Nah, sebenarnya ada yang bisa ditutupi teman-teman dengan eksploitasi leverage dan likuiditas. Jadi di sini uang yang tadi dia pakai short Ethereum 2,5 juta itu terlikuidasi teman-teman, hilang ya. Namun saat di sini ETH turun 2,5 juta itu hilang. Nah, di Binance itu harganya sama kan teman-teman, price-nya sama kan, turun. Nah, pas di Binance itu dia untung teman-teman 2%. Jadi dia 100x. Untungnya lebih banyak teman-teman. Jadi di sini dia mendapatkan 2,5 juta itu dengan 100x dia mendapatkan keuntungan sebanyak 5 juta dolar di Binance teman-teman. Jadi ini artinya dana curian tersebut itu hilang dari Hyperliquid tanpa bisa dilacak. Namun dana yang dia dapatkan dari manipulasi pasar di Hyperliquid yang mana menyebabkan harga aset tersebut bergerak 2% ya dengan uang yang dia punya, itu mendapatkan keuntungan yang dia lakukan posisi di future yang ada di Binance. Jadi uang yang curi tadi emang udah hilang, cuman dia dapat profit nih dari checks Binance. Nah, itu sangat sah dilakukan. Jadi uang yang tadi kotor itu bisa jadi bersih ya. Kalau kita bisa lihat di sini terusnya uangnya itu sah didapatkan dari trading ya teman-teman. Profit dari long position. Sementara itu di exchange lain, posisi long itu menghasilkan keuntungan teman-teman. Dana yang awalnya berasal dari pencurian kini menjadi sudah keuntungan yang terlihat sangat-sangat sah teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa DEX DeFi itu menjadi tempat ya untuk melakukan drama yang sempurna untuk mencuci uang haram. Cuman ini nggak boleh dilakukan teman-teman ya, sangat-sangat nggak boleh melanggar hukum. DEX memang tempat di mana semua bisa dilacak dan dilihat oleh semua orang teman-teman. Namun masih ada cara di mana uang besar yang dicuri, yang mana itu bisa menggerakkan candle 15 detik atau enggak 1 M misalnya ya, bisa menjadi sumber money laundering yang terlihat legal untuk dilakukan teman-teman. Jadi gimana supaya kita nggak kena serangan sandwich attack ya, atau enggak eksploitasi leverage yang terjadi di Hyperliquid teman-teman. Yang pertama itu kita bisa menggunakan slippage tolerance teman-teman untuk bertransaksi di DEX, terutama DEX yang menggunakan AMM ya sistemnya, seperti Uniswap teman-teman, atau enggak Phantom ya teman-teman ya. Bisa menggunakan di sini slippage tolerance. Di sini pakai yang 0,5 aja teman-teman di settingnya ya. Gunakan slippage yang rendah saja teman-teman. Jadi semakin tinggi toleransi slippage, semakin besar peluang bot MIF itu mengeksploitasi transaksi kita yang ada di mempool. Karena dia melihat wah ini masuk kriteria korban saya nih teman. Jadi seperti itu ya. Terus tuh kita juga bisa menggunakan private
transaction. Kalau misalnya kita mau transaksi uang yang besar ya, a billion of dollar gitu di DEX, teman-teman ya. Bisa menggunakan private transaction. Itu seperti apa? Contohnya seperti Flashbot RPC atau enggak MIF blocker ya, dan sebagainya teman-teman. Dengan mengirimkan transaksi langsung ke minernya. Jadi nggak ngantri di mempool nih teman-teman. Jadi transaksi kita itu tidak bisa dilihat oleh semua sniping tool ya, bot MIF dan lain-lain lah. Jadi sehingga tidak bisa diserang gitu teman-teman. Enggak mengurangi gitu lah kesempatan untuk kita diserang. Terus tuh selanjutnya, kalau kita mau transaksi di DEX dengan uang yang besar, kita bisa menggunakan DEX yang ada agregatornya seperti Jupiter, 1inch, OpenOcean, Paraswap, dan lain-lain. Jadi platform ini yang ada user DEX agregatornya itu sering memiliki proteksi terhadap sandwich attack, dan dimana itu bisa memberikan harga yang lebih stabil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.